Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel kita, channel Pesona Pangandaran. Di video kali ini saya akan membagikan informasi sekitar Pantai Pangandaran bagi teman-teman yang mau berlibur ke Pantai Pangandaran atau lagi berencana untuk liburan ke Pantai Pangandaran, bisa melihat cuplikan video ini. Jadi teman-teman bisa mengambil jalur dan arah yang mana dan pintu masuk yang mana ya, untuk masuk ke pintu Pangandaran ya. Nah, pintu itu ada 3 ya, dari Babakan PPI Cikidang, ada pintu tol gate, dan ada jalur tengah yang dulunya itu dekat Puskesmas Pangandaran ya. Nah, jalur itu 2 bertumpu berdekatan dan banyak titik temu ya. Jadi kemungkinan bisa merayap ya, padat merayap. Ya, saya sarankan dari jalur pesisir pantai timur aja ya, dari PPI Cikidang, supaya bisa lihat view pantai walau panas-panasan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kita melalui jalur pantai barat ya. Arus lalu lintas cukup padat merayap di hari kedua ya, liburan hari raya Idul Fitri. Mungkin puncaknya bisa nanti pas liburan berakhir ya biasanya. Nah, ini pantauan hari ini ya. Siang ini lumayan padat merayap, tapi teman-teman jangan khawatir karena ini hanya penumpukan di titik temu saja ya. Masih di titik temu ini bertumpu dari arah keluar dan arah masuk, terus arah berputar. Jadi di titik itulah itu ada kemacetan sedikit ya, nggak terlalu parah, nggak macet total seperti tahun dulu ya. Jadi jangan khawatir, bagi roda 2 itu masih bisa masuk ke pesisir pantai ya. Jadi teman-teman masih bisa ampar samak dan bawa motor ke pesisir pantai. Tetapi untuk roda 4 mohon maaf ya. Untuk roda 4 itu kecuali teman-teman tidak menginap di pesisir Pantai Pangandaran, itu harus disimpan atau terparkir di Central Park ya. Parkir di kawasan pasar wisata ya. Jadi nanti teman-teman dari sana itu diantar melewati bis yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat ya. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk meminimalisir kemacetan, jadi mobil teman-teman aman di parkiran Central Park ya. Nah, kita lanjut ya. Ini masih di Pantai Barat. Jadi teman-teman bisa lihat suasananya seperti apa. Kemacetan itu nggak terlalu panjang, hanya di titik temu ya, antara arus keluar dan arus masuk. Yang lainnya menurut saya ya, sebagai warga Pangandaran itu masih terkendali ya. Kemacetan nggak fatal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, mungkin ada juga kemacetan yang disebabkan oleh penyewa ya, penyewa seperti rental itu, tapi itu nggak menimbulkan kemacetan fatal ya. Intinya arus lalu lintas di Pantai Pangandaran, khususnya Pantai Barat dan Pantai Timur, masih aman terkendali ya, walaupun ada sedikit penumpukan di titik temu ya, atau di perempatan atau pertigaan. Nah, untuk situasi di pesisir pantai itu masih aman ya, masih bisa motor masuk, terparkir di dalam. Tapi yang tadi saya bilang untuk roda 4, kecuali nggak di hotel, itu nggak bisa ya. Mungkin teman-teman bisa sih menurunkan penumpang, tapi selebihnya teman-teman harus memparkirkan kendaraan roda 4-nya itu di Central Park pasar wisata ya. Nah, ini ada penumpukan juga di dekat Hotel Villa Kuda ya. Di sini lumayan panjang, tapi penyebabnya hanya satu sih, hanya mobil yang mau parkir di depan ya. Jadi tersendat. Ini kan ini juga yang di depan itu bis ya. Kalau bis umum itu nggak boleh. Ini hanya bis yang diperuntukkan untuk mengantarkan para wisatawan yang terparkir mobil kendaraannya di pasar wisata dan akan diantarkan ke tempat tujuan di pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur ya. Hari ini lumayan cukup panas, setar sekali menurut saya Pantai Pangandaran, apalagi dengan suara iringan musik yang
begitu merdu ya, seperti kendaraan roda 4 dan roda 2. Ya begitulah suasana di Pantai Pangandaran. Jadi emang ya beginilah kalau ramean. Kalau disebutkan berulang-ulang dikarenakan lokasi Pantai Pangandaran itu hanya segitu-gitu aja, jadi gak terlalu panjang rutenya. Nah, kendaraan itu terlalu banyak yang masuk, jadi ya gini, penumpukan di setiap titik temu atau setiap persimpangan pasti gitu kan. Apalagi kalau ada kendaraan yang berhenti aja satu, itu udah panjang itu urusannya, bisa macet ya. Hanya sekedar parkir atau putar arah. Jadi kebanyakan kalau ramai itu di jalan Pantai Barat itu menjadi satu arah ya. Dikarenakan hal tersebut, kalau jadi dua arah udah bisa macet total. Karena kan Pangandaran itu mana ya, diulang-ulang juga sama seperti itu. Kemacetan ditimbulkan karena ada yang parkir, ada yang berhenti, dan titik temu di persimpangan. Itulah solusi yang harus dibenahi, nggak tahu dengan cara apa. Walaupun sekarang ada solusi, menurut pemerintah setempat ya efektif. Menurut saya efektif sih, bisa tertampung kendaraan roda 4 di pasar wisata. Yang tidak efektif itu ada keluhan aja. Jadi pengguna roda 4 itu mengeluhkan membawa barang-barang itu susah untuk, contohlah kita mau makan-makan di pesisir pantai, bawa barangnya ribet. Kalau pakai kendaraan pribadi kan langsung dekat gitu kan. Itu intinya seperti itu. Ya kita lanjut ya. Kita lanjut, ini masih di Pantai Barat, tertahan agak lama dari tadi ya, dikarenakan ya saya bilang tadi ada yang memparkir kendaraan dan ada yang lewat, itu tertahan terus, sedangkan kendaraan terus berdatangan. Oh ya, kalau di jalur masuk itu tadi terpantau padat merayap ya di kawasan pintu tol gate. Ini kita udah di Pantai Baratnya, udah masuk. Jadi lumayan, menurut saya lumayan padat. Walaupun masih merayap, masih bisa jalan, nggak macet total sih. Nah inilah teman-teman informasi sekitar Pantai Pangandaran, arus lalu lintas di Hari Raya Lebaran liburan kedua ya, setelah Idul Fitri. Pengunjung atau para wisatawan yang datang ke Pantai Pangandaran alhamdulillah masih antusias dan banyak pengunjung. Dan bagi teman-teman yang mau berliburan ke Pantai Pangandaran, semoga jadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Saya mengabarkan kondisi Pantai Pangandaran. Kalau roda 2 masih bisa parkir di pesisir pantai, dan kalau roda 4 masih menerapkan sistem parkir di Central Park ya. Jadi nggak diperbolehkan parkir di ruas jalan atau di bahu jalan atau di pinggir pantai ya. Untuk sementara itu tidak diperbolehkan. Nah mungkin itu informasi yang mau liburan ke Pantai Pangandaran. Saya doakan semoga diberi keselamatan, kelancaran, kesehatan, dan diberikan rezeki yang banyak supaya bisa liburan bersama keluarga, pacar, teman, saudara, atau rombongan kerja. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jika teman-teman ini bermanfaat, silakan like, comment, share, juga di subscribe ya, dan bagikan ke teman-teman semua biar tahu informasi sekitar Pangandaran terupdate terpercaya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.